Pranoto Mongso ialah sebuah hitungan yang dipergunakan oleh orang Jawa dalam bercocok tanam. Setiap tahun kita selisih 11 hari. Nah, dalam Pranoto Mongso itu ada 12 mongso. Setiap satu mongso itu berbeda-beda. Selamat malam sobat pendengar dan penyimak Pateman Punya Cerita. Malam ini kami akan membawakan cerita yang mengandung ilmu pengetahuan tentang Pranoto Mongso. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut waktu atau musim. Jadi ada musim-musim tertentu yang digunakan untuk apa dan bagaimana. Sebelum ke cerita kita tentang Pranoto Mongso, sekali lagi kami tim Pateman Punya Cerita menyampaikan bahwasanya cerita yang kita sampaikan kali ini adalah dari sudut pandang narasumber, sehingga harapannya bisa menjadi pemicu dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi tidak hanya kita mengkaji dari sisi cerita, tapi kita akan coba dan berusaha untuk mengembangkan dalam bentuk pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk penyesuaian terhadap hal yang sifatnya ilmiah. Sehingga cerita-cerita yang kami sampaikan, yang kami bawakan adalah bentuk dari penyempurnaan dan kolaborasi baik dari masa lalu dan sekarang. Untuk harapannya sih secara muluk adalah pengembangan peradaban. Malam ini saya sudah bersama Bapak Sunardi, atau kalau bahasa Jawa dipanggil Bopo untuk yang level yang lebih sepuh. Sugeng Dalu. Ini kami dari Pateman Punya Cerita, seperti yang saya sampaikan di awal, kita menyampaikan hal-hal yang sekiranya perlu, penting, tapi jarang orang yang menggunakan gitu kan. Salah satunya adalah Pranoto Mongso. Nah, menurut Bapak Sunardi, Pranoto Mongso niku nopo? Pranoto Mongso ialah sebuah hitungan yang dipergunakan oleh orang Jawa dalam bercocok tanam. Agar bercocok tanam ini sesuai dengan musim dan waktu yang tepat, sehingga diharapkan usaha pertaniannya akan maksimal. Makanya di orang Jawa mempunyai sebuah Pranoto Mongso yang berdasarkan peredaran matahari. Kalau orang Jawa zaman sekarang itu peredaran bukan menurut penanggalannya, bukan menurut peredaran matahari, tapi menurut peredaran bulan. Sehingga kalau kita mengingat atau menelusuri bahwa tahun Jawa itu sesungguhnya tahun yang pertama kali berdasarkan matahari. Namun ketika Sultan Agung berkuasa, sehingga peredaran matahari itu penanggalannya dirubah dari peredaran matahari menjadi peredaran bulan sesuai dengan orang Arab. Jadi pada waktu tahun 1555 Saka itu dianggap pertama kali orang Jawa mempergunakan peredaran bulan, sehingga sampai sekarang ini peredaran penanggalan Jawa dengan penanggalan yang berdasarkan penanggalan Islam, yaitu bulan, itu pasti ada selisihnya. Setiap tahun kita selisih 11 hari. Pasti. Setiap tahunnya gitu. Setiap tahun. Kalau peredaran
matahari 1 tahun 365 hari. Kalau peredaran bulan 354. Jadi selisih 11 hari. Sehingga oleh orang Jawa itu kalau umurnya sudah 32 tahun penanggalan Masehi, maka umurnya bertambah 1 tahun menjadi 33. Ya, jadi kalau misalnya sekarang umur saya 70, itu menurut penanggalan Jawa umur saya itu sudah 72. Nah, selisih 11 Karena hari 11 tadi. hari setiap 32 tahun selisihnya Maka jadi 1 1 tahun. Akumulasi ya jumlahnya. Kaki. Nah, Pranata Mangsa ini dulu itu sudah agak punah, tapi sejak Pakubono keempat itu menganjurkan agar orang Jawa itu memakai Pranoto Mongso. Gunanya yaitu untuk cara bercocok tanam di tanah Jawa itu sesuai dengan Pranoto Mongso. Nah, dalam Pranoto Mongso itu ada 12 mongso. Setiap satu mongso itu berbeda-beda. Ada yang kurang dari 1 bulan, ada yang lebih dari 1 bulan. Nah, menurut Pranoto Mongso, pada mongso yang pertama itu disebut mongso koso. Koso itu artinya mongso pertama. Itu dimulai pada bulan Juni. Malah, bukan ya, Januari. Bukan Januari karena dihitung dengan matahari itu ada di tengah-tengah pada bulan Juni. Oh, Juni. Jadi dihitung itulah. Juni Juling ya. Juni ya, ada Juni. Jadi menurut Pranoto Mongso itu mongso koso atau mongso pertama yang satu, kalau orang Jawa disebut mongso koso itu 11 Juni sampai 2 Agustus. 11 Juni, 23 Juni sampai 2 Agustus. Jadi lebih hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan ya. Itu setiap mongso itu ada apanya ya? Ada tanda atau disebut ada juga dapat dinamakan suatu istilah-istilah. Misalnya mongso pertama, mongso siji atau mongso koso itu dapat dikatakan setyo murco ing embanan. Artinya musim kemarau. Sotyo murco ing embanan. Itu artinya Sotyo itu mutiara atau apa ya, sejenis batu mulia, permata yang hilang dari embanan. Embanan itu cangkangnya itu murco itu namanya. Maka pada itu musim itu disebut musim kemarau dengan tanda-tanda bahwa pada musim itu banyak daun rontok, masa tanam palawija yang bayi lahir ada disebutkan pada masa koso itu kalau bayi lahir itu mempunyai watak cerdas, keras, tidak sabaran tapi simpatik di musim koso. Pada musim koso. Ada mongso kedua itu namanya mongso karo. Mongso karo itu berada pada bulan tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 25 Agustus. Belum sampai 1 bulan ya. Itu ditandai dengan Bantolo Rengko. Bantolo itu bumi, Rengko ya. melekah ya. Jadi tanah yang mulai nelo-nelo itu bayi lahir matanya terbuka, suka menolong tetapi kurang hati-hati, ceroboh ya. Mongso ketelu suto manut ing bapa. Jadi
anak yang menurut pada ayah. Seperti dapat pada bulan Katelu itu musim panen Polowijo, tanaman gadung mulai merambat, bayi lahir wataknya penuh kasih sayang, disiplin, jujur tapi boros. Ngapunten saya potong. Berarti ketika misalkan di pedesaan sudah muncul daun gadung tumbuh, berarti Pak, itu masuk mongso ketiga ya? Ketiga. Katelu. Katelu ya. Katelu. Iya.